lagi dengan saya dalam yang namanya channel Suka Kimia. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan yang namanya membahas materi termokimia dengan submaterinya yaitu eksoterm dan endoterm. Kemudian penentuan perubahan entalpi. Gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai yang namanya exotherm, ya, exotherm dan endotherm, gitu ya. Apa sih sebenarnya pengertian dari yang namanya exotherm dan endotherm, gitu ya? Oke, inilah dia, ya. Jadi untuk lebih paham gitu ya, saya bikin dulu yang namanya sebuah ilustrasi gitu ya. Oke, misalnya adalah ini ya. Ada dua buah lingkaran. Ini ada dua buah lingkaran. Oke ya. Ya, anggap aja lingkaran gitu ya, walaupun jelek lingkarannya nggak bulat gitu ya. Kemudian di sini adalah bacaannya lingkungan. Ya, lingkungan. Oke. Kita anggap yang namanya lingkaran ini adalah sistem. Ini juga sistem. Nah, di dalam sistem ini ada yang namanya H, gitu ya. H. Oke ya. Jadi H di sini itu pengertiannya adalah entalpi. Oke ya. Jadi apa Bang hubungannya dengan namanya exotherm dan endotherm gitu ya? Exotherm ya dikatakan apabila energi yang entalpi ini adalah energi ya, energi panas. Apabila entalpi keluar dari yang namanya sistem menuju lingkungan, itu yang dikatakan dia sebagai yang namanya exotherm. Ya. Exotherm. Ya. Oke. Jadi ketika yang namanya energi panas yang ada di sistem keluar ke lingkungan, itu dikatakan yang namanya exotherm. Oke. Nah, apa yang keluar dari sistem ke lingkungan? Yang keluar dari sistem ke lingkungan itu disebut yang namanya kalor, ya, atau yang dikatakan energi panas gitu ya. Makanya yang namanya kalor ini itu sama nanti dengan yang namanya pengurangan atau penambahan entalpi. Ya, nanti kita lanjut ya. Oke, yang kedua, apabila yang namanya energi yang diserap dari sistem ke lingkungan gitu ya. Dari sistem ke lingkungan, maka ini dikatakan yang namanya endotherm gitu ya. Jadi dari gambar kita bisa tahu exotherm itu adalah ya penyerapan kalor dari yang namanya pengeluaran kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan endotherm itu adalah dari yang namanya lingkungan ke sistem. Oke? Oke ya. Nah, banyaknya kalor yang dikeluarkan atau yang diserap, ini kalor juga ya, itu sebanding dengan yang namanya perubahan entalpinya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya perubahan entalpi atau delta H itu sama dengan yang namanya Q, kalor gitu ya. Nah,
Sampai sini kita hentikan dulu ya. Jadi yang namanya perubahan entalpi itu sama dengan yang namanya kalor. Nah, bagaimana cara menentukan perubahan entalpi? Nah, kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu tentang yang namanya perubahan entalpi. Perubahan entalpi. Oke ya. Nah, jadi perubahan entalpi ini ya adik-adik ada yang namanya 3 cara. Yang pertama gitu ya. Yang pertama dengan cara eksperimen dengan yang namanya kalorimeter. Yang kedua dengan cara menggunakan hukum Hess gitu ya. Yang ketiga adalah dengan cara menggunakan energi ikatan. Oke ya adik-adik. Nah, inilah mengenai materi termokimia yang pertama tentang submateri eksoterm dan endoterm. Ya, sangat simpel gitu ya. Nah, yang kedua yaitu penentuan perubahan entalpi. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu entalpi, apa itu kalor gitu ya. Kemudian apa itu perubahan entalpi? Jadi perubahan entalpi itu sama dengan yang namanya kalor. Jadi maksudnya apa, Bang? Maksudnya adalah jumlah yang namanya energi panas yang keluar itu sama dengan yang namanya jumlah kalornya gitu ya. Jumlah energi panas yang masuk itu sama dengan jumlah kalornya gitu ya. Jadi setiap perubahan energi yang masuk dan yang keluar itu adalah jumlah kalornya. Makanya delta H sama dengan Q. Oke ya. Oke. Sekian materi kita mengenai termokimia yang pertama. Setelah ini kita akan lanjut ke materi kita termokimia yang kedua mengenai cara mengukur perubahan entalpi dengan eksperimen kalorimeter. Jika kalian menyukai video yang saya buat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komentar Anda sangat berarti untuk saya karena itu menjadi bahan koreksian saya dan saya bisa mengetahui materi apa yang kalian ingin pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.